Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pagi hari ini saya beri judul Panggilan Pemulihan. Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, pernahkah saudara mengalami kegagalan? Apa yang saudara pikirkan ketika gagal? Perasaan apa yang muncul ketika saudara menghadapi kegagalan? Mungkin sebagian orang merasa dunianya seperti terhenti, hancur, terpuruk. Mungkin sebagian orang lagi merasa malu dan berat untuk bangkit lagi. Saudara, kegagalan adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi pada kehidupan siapapun. Bahkan seorang yang berusaha hidup benar seperti Petrus, yang justru sangat ingin menjadi orang yang paling mengasihi Tuhan, sehingga dia berusaha membela, menjaga, dan berkata kepada Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi Petrus tidak menyerah karena dia berusaha untuk meyakinkan bahwa dia mengasihi Yesus. Dan dia berkata kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, coba kita bayangkan, kurang apa mereka dalam berusaha mengasihi dan mengikut Yesus. Namun justru di sini hal ini menggambarkan bahwa kegagalan itu adalah milik semua orang. Baik orang yang hidupnya terlihat dengan benar, sungguh-sungguh, dan juga mau mengasihi Yesus. Semua orang bisa gagal. Namun saudara, di dalam kejatuhan dan kegagalan, kita harus mengingat kembali bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk, apalagi hancur dan tenggelam di dalamnya. Karena Tuhan itu adalah Allah yang mempunyai rencana yang besar atas kehidupan dan masa depan kita. Tuhan mau memakai kegagalan dan kejatuhan kita itu menjadi sebuah pengalaman yang memulihkan kita lebih kuat dan lebih dalam ketika kita berelasi dengan Tuhan. Tuhan ingin menyatakan diri sebagai Allah yang konsisten di dalam mengasihi dan memulihkan umatnya. Bagi Allah, saudara, bukan masalah jatuh atau gagal, malu atau rasa bersalah, tetapi masalahnya adalah apakah kita mau untuk kembali menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan yang sanggup memulihkan. Saudara, Petrus tentu merasa begitu dalam dan terpukul dengan perasaan gagal, jatuh, malu, bersalah, dan juga terpuruknya. Tetapi Petrus itu adalah orang yang dapat menyikapi panggilan Tuhan untuk meneguhkan dan memulihkannya kembali dengan baik. Mungkin sebagian orang itu justru menolak, menjauh, bahkan tidak mempedulikan panggilan pemulihan dan peneguhannya kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka memilih jalan dalam jalan mereka sendiri, dan mereka jalan dengan cara hidup mereka sendiri. Nah saudara, hari ini jika engkau pernah mengalami kegagalan dan mungkin engkau juga ke depannya akan menghadapi kegagalan, saudara, kita perlu ingat kasih karunia Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan itu membuat kegagalan itu bukan menjadi akhir dari panggilan seseorang. Yesus memberikan 3 kali pertanyaan kepada Petrus, bukan untuk mempermalukan Petrus, tetapi justru untuk meneguhkan dan memulihkan Petrus. Yesus ingin Petrus mengingat bahwa dia sudah dipulihkan untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi. Saudara, hari ini sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kita harus mengimani bahwa tidak ada kegagalan yang terlalu besar yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Tidak ada orang yang terlalu rusak yang tidak dapat Tuhan pakai lagi. Semua ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, dan memberi kepada kita kesempatan untuk boleh mengalami lagi satu kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami tahu dan percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah salah, Allah yang selalu sanggup untuk membuat jalan di tengah-tengah keadaan kami yang paling kelam sekalipun. Kalau hari ini ya Tuhan, ada umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan kami semua bergumul di titik di mana kami menyikapi kegagalan hidup kami. Tuhan, Engkau Allah pemulih, Engkau Allah penyembuh kami, Allah yang akan terus memberikan kepada kami
kemampuan untuk bisa melewati lembah kekelaman kami dengan terus berpegang pada gada dan tongkat-Mu. Allah yang memimpin kami pada masa depan yang lebih jauh lagi. Allah yang akan terus memberikan kami pengharapan bagaimana pemulihan Tuhan akan membuat kami terus dipakai dalam kasih karunia Tuhan dan akan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah merencanakan yang baik di hari esok kami, bahkan di masa depan kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami hari ini mengalami hal apapun, kami dapat meresponi dengan satu panggilan pemulihan di hadapan Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan betapa berharganya sebuah kasih karunia Tuhan, sebuah panggilan Tuhan untuk kami tetap boleh berdiri sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, tetapi juga sekaligus kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu, dan kami boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kiranya di dalam Kristus Yesus kami menjadi orang-orang yang dipulihkan dan memulihkan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.